Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Sofyan Fernando. Saya dari kelas 2C. Saya di sini ingin menuntaskan tugas akhir semester saya, yaitu tugas dari mata kuliah karakter building, yaitu Bu Soba, dengan NIM saya 2307015079. Saya bersama dengan narasumber saya, yaitu kebetulan beliau adalah alumni dari pendidikan agama Islam juga, dari UHAMKA juga. Tolong diperkenalkan namanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziyad Noval Muzaki. Di sini saya ingin membagi ilmu atau bisa dibilang men-sharing apa yang akan nanti dipertanyakan oleh Ananda Reza Sofyan Fernando terkait dengan mata kuliahnya. Dan kebetulan alhamdulillah saya alumni Pendidikan Agama Islam UHAMKA angkatan 2018. Oke. Untuk kita lanjut pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, kita kan akan menjadi seorang guru nih, Pak. Apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang pemimpin? Kan guru itu kan pemimpin juga bagi murid-muridnya. Menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi menurut saya atau menurut pandangan saya, kenapa dari seseorang itu harus menjadi seorang pemimpin? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 23 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayat 9. Yang di situ yang menjelaskan tentang bukan hanya laki-laki saja yang menjadi yang hanya boleh menjadi seorang pemimpin, tapi perempuan pun boleh jadi seorang pemimpin. Bagaimana mungkin seorang pemimpin, kita mempunyai presiden kelima yaitu Ibu Megawati menjadi seorang pemimpin negara? Bagaimana kita seorang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan untuk supaya kita menjadi seorang pemimpin? Bahkan dalam rumah tangga pun kita seorang menjadi mau nggak mau kita harus menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam mengatur semua yang ada di keluarga. Bahkan ketika kita mempunyai organisasi, ketika kita dikasih pertanggungjawaban menjadi ketua, kita adalah seorang pemimpin dengan melandaskan di dalamnya dengan rasa bertanggung jawab. Makanya kita sebagai laki-laki khususnya harus menjadi seorang pemimpin, karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita adalah seorang pemimpin bagi tanah, keluarga, teman, dan lingkungan. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Itu pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda mendefinisikan kepemimpinan yang efektif yang dengan melandaskan di dalamnya dengan rasa bertanggung jawab. Makanya kita sebagai laki-laki khususnya harus menjadi seorang pemimpin, karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita adalah seorang pemimpin bagi tanah, keluarga, teman, dan lingkungan. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Itu pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda mendefinisikan kepemimpinan yang efektif yang kan kita kan sebagai orang pemimpin itu sebagai yang akan datang, pemimpin yang akan datang, gak sih biar kita ngeliat tuh kepemimpinan ini efektif lah gitu buat keluarga tadi yang Bapak yang ceritakan itu. Ya, makanya kenapa bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang efektif? Pertama, harus mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, itu kuncinya. Kenapa harus tanggung jawab? Karena pemimpin itu yang dipertanggungjawabkan adalah tanggung jawabnya. Bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana cara dia bisa memanage semua teman-temannya atau semua yang ada di lingkungannya gitu. Jadi kuncinya pertama tanggung jawab, yang kedua adalah mental harus disiapin, karena laki-laki itu pertama tanggung jawab, yang kedua adalah mental. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat cacian dan omongan-omongan atau masukan-masukan yang lain dari orang-orang terdekat, minimal ini dulu yang terdekat atau yang harus mempunyai dari seorang pemimpin. Tanggung jawab, terus juga mental diperkuatkan. Makanya ada yang namanya pelatihan atau pelatihan leadership. Di situ kita diajarkan atau kita bimbing bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, terus juga menjadi pemimpin yang bisa mengendalikan
teman-temannya dan lingkungannya, dan yang ketiga mentalnya diperkuat, seperti itu. Terima kasih yang kedua. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Bagaimana Anda membangun dan memelihara budaya kerja yang positif dalam tim? Contohnya kayak misalnya Anda sebagai ketua Karang Taruna nih Pak. Terus gimana Anda biar jadi efek itu lah bagus di Karang Taruna itu gitu. Ya. Jadi menjadi bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik kalau pemimpinnya baik. Contoh, pemimpinnya punya ketegasan, tanggung jawab yang hebat. Misalnya pemimpin ini sudah membangun bagaimana visi misinya suatu organisasi, ya. Itu di visi misi itu tuh ada tentang tanggung jawab, terus juga kedisiplinan, terus juga yang lain-lain. Nah, itu bagaimana suatu organisasi itu berjalan dengan baik. Itu dari situ dulu tuh diajarkan oleh pemimpinnya. Tapi sebelum bawahannya ini menjalankan dengan baik, alangkah baiknya pemimpinnya mengajarkan terlebih dahulu, mulai dari disiplinannya, tanggung jawabnya, terus mentalnya, emosinya, dan sebagai macamnya. Itu dimulai dari pemimpinnya. Bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana organisasi itu berjalan dengan mulus, maka semuanya itu harus mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa-jiwa yang maksudnya emosionalnya terkendali gitu. Makanya dari situ tuh bawahannya dan organisasinya itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan, yang pertama ini jadi nggak hanya pemimpin itu nggak hanya seorang laki-laki lah, jadi perempuan juga bisa gitu. Yang kedua juga tambahan sebagai kayak mental kita juga sebagai seorang pemimpin juga harus siap. Harus siap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk narasumbernya yang bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua juga. Kalau kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi dan juga dari narasumber, mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah yang diucapkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.